Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat, juga simpatisan. Salam sehat selalu. Selamat beribadah untuk hari ini, Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Hari ini kita akan menggunakan tata kebaktian dari Gereja Kristen Jawa (GKJ) untuk bulan Oikumene, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Akan disampaikan warta jemaat. Kebaktian Minggu hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Mariani Sarniem jam 6, jam 9 Bapak Pendeta Sosan Eni Dampra Zebua SI untuk pertukaran PF PGIS dari GKI Jemaat Rengas Dengklok. Pelayan firman jam 5 sore Bapak Pendeta Agus Paulus Susen. Kemudian pos kebaktian pebayuran Saudari Ruth Clarita Banua. Pos kebaktian Kampung Teko dilayani Bapak Pendeta Agus Paulus Susen. Info selanjutnya, rapat MJ Majelis Jemaat dan Sermon GKP Immanuel Karawang akan dilakukan secara onsite pada hari Rabu tanggal 25 Mei, waktu jam 7 malam. Untuk kebaktian KRT kategorial, kegiatan KRT kategorial di GKP Immanuel Karawang, Kampung Teko dapat dibaca melalui warta jemaat yang dibagikan secara online. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus
hari Kamis tanggal 26, 3 kebaktian, jam 6, jam 9, jam 5 sore. Selanjutnya Bina Pranikah. Bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar menghubungi MJ atau pendeta atau sekretariat untuk mengikuti katekisasi Bina Pranikah gelombang kedua. Dilangsungkan selama 3 bulan, yaitu Juni, Agustus, dan akan dimulai 1 Juni tahun ini setiap hari Minggu jam 5 sore. Persyaratan dapat dibaca di Warta Jemaat yang dibagikan secara online. Undangan percakapan keanggotaan ada 2. Pertama, Saudari Astita Marta Wardani, asal jemaat GKJ Joyo Diningratan. Kemudian yang kedua, keluarga Yosef Bram Tito Sihombing, asal jemaat dari HKBP Humbang Habisaran, Sumatera Utara, yang akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7, jam 7 malam secara onsite di gereja. Berita kelahiran. Telah lahir dari pasangan Dr. Kurniadi Yusuf dan Dr. Gigi Daniela Ayu Larasati yang diberi nama Giana Arum Saraswati, lahir pada 18 Mei. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan selamat, kiranya kehadirannya dapat menambah sukacita bagi keluarga. Info kemudian, sakramen baptisan kudus anak, tanggal 5 Juni, jam 9 pagi. Persiapan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24, jam 7 malam, sesuai dengan ketentuan TG PPTG. Bagi orang tua yang tidak mengikuti persiapan dianggap mengundurkan diri. Selanjutnya, GKP Kampung Teko, tanggal 5, GKP Bethlehem Kampung Teko, Minggu tanggal 5 Juni 2022, jam 9 akan dilakukan peneguhan pengurus baru atas nama Bapak Henry Loameyer. Kemudian pelayanan sakramen baptisan kudus anak, kemudian pelayanan sakramen baptisan dewasa, dan pengakuan sidi. Persiapan akan dilakukan tanggal 31 Mei sesuai dengan ketentuan PPTG dan TG. Bagi orang tua yang tidak mengikuti persiapan dianggap mengundurkan diri. 10. Kegiatan GKP Immanuel secara onsite dapat dibaca di Warta Jemaat secara online yang dibagikan melalui WA. Tim P3DS saat ini dalam pembangunan gedung sekolah minggu. Tahap 2 fase 1 telah dimulai dilaksanakan. P3DS memberi kesempatan bagi jemaat untuk berbagi kasih melalui pengumpulan barang-barang bekas, buku, koran, baju-baju, dan barang-barang bekas lainnya. Untuk lebih jelas dapat dibaca pada Warta Jemaat yang dibagikan secara online. Demikian pokok Warta Jemaat yang dapat kami sampaikan. Warta Jemaat selengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat yang dibagikan secara online melalui grup wilayah masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk bersahat teduh sejenak. Kita masuki panggilan beribadah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah syukur saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan mengingat sabdanya demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Diundang berdiri. Kita akan pujikan PW2 346 Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Kita masuki votum dan salam. Ibadah Minggu dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-72 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan bulan Oikumene pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian, menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kerendahan hati, marilah kita bersama-sama bercermin dari apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yakni hidup dalam kasih yang tanpa batas kepadanya, sesama manusia dan sesama ciptaan. Dalam kejujuran pula kami menyadari bahwa kami tidak dapat melaksanakan panggilan hidup dalam kasih secara sempurna. Dalam kesadaran bukannya kasih yang muncul dari hidup kami, tetapi kesombongan, ketidakadilan, ketidakpedulian, kekerasan, dan masih banyak tindakan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam rasa ingin menguasai, kami hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Dalam rasa tidak peduli, kami membangun tembok dan memikirkan sesama. Dalam rasa merasa yang paling tinggi, kami merusak dan menyakiti sesama ciptaan. Kami meninggikan dan mencintai ego pribadi. Kasihanilah kami ya Tuhan, manusia yang rapuh, tetapi sering kali sombong. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah kami. Diundang untuk berdiri. Kasih anugerah Tuhan. Tuhan senantiasa mengasihi kita dan melimpahkan anugerah-Nya untuk kita semua. Maka terimalah anugerah pemberian Tuhan melalui kesaksian Yohanes 1-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Demikian anugerah Tuhan. PW 4, janjimu seperti fajar. Kehidupan ini jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak bernama dalam kasih-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kembali kami mau disapa oleh firman-Mu, agar kami boleh menjalani kehidupan kami sehari-hari seturut kehendak Tuhan. Karena itu ya Allah, kiranya Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama. Dan terlebih lagi kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus kami juga dimampukan untuk menghidupi firman itu di dalam keseharian kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami merindukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca bagian Alkitab dari Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Dan kemudian kita juga akan membaca bagian Alkitab dari Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26, Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Filipi 2 ayat 2-3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan saya mau mengungkapkan syukur saya karena sudah lama sekali sejak saya melayani di GKP Immanuel Karawang ini. Saya tidak tahu apakah masih ada yang ingat. Biasanya yang diingat bukan pendetanya, tapi karena ini saya nih yang ketutupan masker. Kalau ada yang ingat berarti waktu itu kebetulan pas ikut kebaktian yang saya layani juga waktu itu. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya melayani saat ini dalam rangka bulan Oikumene yang diselenggarakan oleh PGIS Karawang. Sehingga pada saat ini dilakukan, pada hari ini dilakukan pertukaran pelayanan firman di gereja-gereja yang menjadi anggota PGIS. Dan menurut saya ini menjadi sebuah momen yang spesial. Ya, momen yang spesial karena ini menunjukkan kebersamaan, kekuatan dari gereja-gereja yang ada di Kabupaten Karawang. Dan sejujurnya kalau bukan karena pandemi, saya pengen turun ke bawah, pengen foto bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Cuma kan katanya nggak boleh ya, nggak boleh terlalu berdekatan. Jadi saya mohon izin nih Bapak Ibu Saudara, kalau boleh ini mah Bapak Ibu Saudara sendiri yang ngambil HP masing-masing, terus buka kameranya, kemudian dibikin selfie, foto sama orang di sebelah kanan kirinya, belakangnya. Kalau bersedia itu mah. Kalau nggak bersedia juga nggak apa-apa, nggak bakal ngambek saya. Silahkan, hayo. Jarang-jarang loh lagi kebaktian, lagi khotbah disuruh buka HP. Biasanya mah dihimbau supaya jangan dibuka HP-nya. Silakan. Jarang-jarang kan belum tentu Bapak Ibu Saudara kanan kirinya saudara sesama anggota GKP Immanuel Karawang punya foto bersama kan? Atau mungkin foto keluarga. Nah, sudah ada yang melakukan. Silakan. Boleh, silakan. Foto. Wah, ternyata majelis lebih semangat untuk foto-foto mah. Silakan, yang di atas juga boleh. Foto bersama, iya. Nggak harus dengan keluarga ya, dengan orang di sekitarnya boleh dilihat juga foto. Oke. Ternyata dugaan saya salah Bapak Ibu Saudara.
Saya pikir teh jemaat GKP Immanuel Karawang narsis ternyata tidak terlalu ya. Tidak banyak yang mengeluarkan handphone. Atau jangan-jangan karena malu-malu aja. Oke, sekarang sudah foto, yang sudah foto silahkan dilihat fotonya tadi. Kalau perlu dikasih lihat ke orang-orang di sekitarnya, silahkan. Dibuka galerinya, kasih lihat. Fotonya lihat dulu sendiri, terus kasih lihat ke orang di sekitarnya. Ya, silakan, boleh dikasih lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan saya ketika Bapak Ibu Saudara melihat foto. Yang nggak ngelihat foto silahkan menyesal sendiri lah ya. Yang tidak mengeluarkan HP silahkan menyesal sendiri. Tapi begini, ketika melihat foto ya, entah foto sendiri atau yang difotoin orang lain, Bapak Ibu Saudara, yang dicari pertama di foto itu siapa? Diri sendiri. Pasti. Seandainya itu fotonya foto bersama yang difotoin beneran begitu. Kalau pas dilihat ternyata baju saya miring sebelah atau ternyata rambutnya kurang kesisir rapih, minta diulang enggak? Minta diulang enggak? Kalau bisa diulang mah diulang. Bapak Ibu Saudara, saya ini pendeta tapi sering diminta jadi tukang foto juga gitu. Papa tolong fotoin gitu ya. Dan pernah saya memoto rombongan ibu-ibu, foto dengan gaya yang sama tapi sampai 5 kali foto. Gara-gara apa? Karena saya bukan fotografer handal gitu ya. Ntar kakinya nggak kefoto, Pak ulang, kakinya kepotong. Ntar yang sebelah sini tasnya kepotong sedikit yang paling pinggir, ulang. Terus nanti yang satu udah bagus semua, kaki dapat, nggak ada yang kepotong. Ada lagi ibu-ibu yang lain bilang, ulang Pak, ini saya merem. Udah bagus semuanya melek, lupa Pak, lupa buka masker. Gak apa-apa lah ya buka masker buat foto bersama. Capek saya. Nah Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, hal itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara menggambarkan kita punya kecenderungan dengan hal yang disebut dengan egosentrisme. Apa itu egosentrisme? Egosentrisme itu, ego itu diri kita, sentris itu center, pusat, tengah-tengah. Jadi egosentrisme itu adalah sebuah sifat, sebuah tindakan di mana kita menjadikan diri kita sebagai pusat atas segala sesuatu. Pusat atas apapun yang terjadi di sekitar kita. Dengan kata lain, kita menjadikan diri kita sebagai tolok ukur, cara ukur. Dan itu adalah sesuatu yang wajar Bapak Ibu Saudara. Orang bisa ribut, berantem gara-gara ngomongin satu restoran. Yang satu bilang ini restoran enak, yang satu bilang enggak. Wajar enggak? Wajar, karena namanya selera itu bisa beda-beda. Tapi karena menganggap bahwa ukuran saya, lidah saya ini lidah yang paling benar, menurut saya ini enak. Yang lain bilang enggak, di lidah saya ini enggak enak. Ribut. Menentukan ini restoran enak apa enggak. Kata yang punya restoran, semoga hasilnya enak gitu ya, biar laku restoran saya. Bapak Ibu Saudara, egosentrisme itu adalah sesuatu sifat yang dimana kita pasti akan mengukur segala sesuatu menurut ukuran kita sendiri. Foto tadi baik atau buruk, nggak peduli dengan yang lain. Yang penting gaya sayanya di foto itu kelihatan bagus. Yang lain udah senyum semua udah bagus, gara-gara yang satu pas merem, ulangi fotonya. Itu ciri Bapak Ibu Saudara egosentrisme. Dalam hal yang sederhana.
Dalam hal yang lebih berat Bapak Ibu Saudara, kemudian egosentrisme itulah yang membuat banyak sekali kejahatan, banyak sekali kasus ketidakadilan terjadi di sekitar kita. Pertikaian, berantem, suami istri ribut, anak orang tua berantem gara-gara egosentrisme. Kamu jadi anak nggak bisa ngertiin mama apa? Kata anaknya, mama yang nggak bisa ngertiin aku. Masing-masing inginnya dimengerti. Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut saya egosentrisme di sini menjadi sebuah akar dari dosa. Bahkan kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3, perempuan yang tergoda oleh ular itu kan karena egosentrisme. Yang tadinya dia nggak tertarik oleh godaan ular. Bapak Ibu boleh nanti baca di dalam Kejadian pasal 3. Ular kan ngegodanya begini, kamu nggak boleh makan semua buah dari pohon ini ya, di taman ini nggak boleh ya semua ya. Enggak, kata siapa? Boleh, cuma satu yang nggak boleh, kata perempuan itu. Kata Tuhan boleh, kok semuanya boleh dimakan, cuma satu yang nggak boleh. Masih ingat Tuhan? Ya. Kemudian kata ular itu lagi, enggak. Kata siapa nggak boleh? Boleh dimakan. Kalau makan buah itu kamu jadi punya pengetahuan yang baik dan benar. Apa yang baik, apa yang buruk, begitu kan. Bahkan, nah ini yang menarik. Kata ular itu kepada perempuan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah dari situlah kemudian si perempuan itu mulai mikirin, wah ini kayaknya enak nih ya. Bagus kelihatannya, menarik. Yang dipikirin bukan apa kata Tuhan, yang dipikirin dirinya sendiri. Ketika kita mulai hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan yang lain, apalagi mikirin Tuhan, Bapak Ibu Saudara, disitulah dosa terjadi. Jadi nggak perlu nanya-nanya ke pendeta, Bapak, Ibu, pendeta, kalau kayak gini boleh nggak ya, dosa apa enggak? Gampang. Dimulai aja dari kenapa kamu mau melakukan itu? Mikirin diri sendiri atau karena mikirin Tuhan? Karena kalau kita mikirin Tuhan, mungkin gak kita berdosa? Gak mungkin. Saya mau ngebohongin istri, oh ingat Tuhan. Kalau masih melakukannya juga, ya berarti kita sudah tidak peduli sama Tuhan. Kan begitu ya. Kalau masih ingat sama Tuhan, gak mungkin dilakukan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, egosentrisme menurut saya adalah sebuah akar dari dosa itu sendiri. Dan itulah yang menciptakan perpecahan. Bahkan egosentrisme ini bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita, dalam spiritualitas kita. Contoh sederhana Bapak Ibu Saudara, dalam doa pribadi. Ngacung kalau ada yang mendoakan tetangga kanan kirinya. Setiap hari, setiap malam atau setiap pagi. Yang tinggi Bu, jangan malu-malu Bu. Yang ngacung-ngacung aja. Mendoakan ketua RT. Ada? Ibu mohon maaf Bu. Tadi Ibu ngacung tapi malu-malu. Ibu mendoakan tetangga kanan kirinya kenapa Bu? Agak kencang suaranya. Aduh gak kedengeran. Tapi gini aja deh, pakai kode ngangguk. Kanan kirinya seagama atau tidak? Tidak, tapi ibu mau. Puji Tuhan. Ada lagi gak sih? Kayaknya ada. Tapi perbandingannya jauh dengan yang hadir saat ini. Hal itu menandakan apa Bapak Ibu Saudara? Yang kita doakan umumnya. Yang pertama, diri sendiri. Berikan aku kesehatan. Berikan aku berkat. Aku.
Selain diri sendiri siapa? Keluargaku. Ya. Ada yang lebih luas dari keluargaku? Gerejaku. Kalau gerejanya dia, bodoh amat. Belum tentu kita mikirin. Apalagi, agak lebih luas lagi tadi, tetanggaku. Masih ku juga, agak lebih luas sih setidaknya. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, apa yang kita doakan, walaupun judulnya doa syafaat mungkin ya, mendoakan yang lain di luar diri kita, tapi tetap yang masih terkait sama kita. Kalau nggak ada kaitannya sama kita, mau nggak kita bersusah payah berdoa? Ngapain? Banyak orang berpikir demikian. Bahkan dalam hal rohani, spiritualitas pun kemudian kita menjadi egosentris. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tadi di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26, itu adalah doa di masa-masa terakhirnya bersama murid-muridnya. Dia berdoa agar para murid bisa tetap bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Dia ingin agar para murid bisa melayani, menyatakan kasih Tuhan bersama-sama. Dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 3 Bapak Ibu Saudara ditegaskan oleh Rasul Paulus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Bapak Ibu Saudara, bagi para rasul kesempurnaan dari sukacita mereka adalah ketika umat bisa hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu berpikir, itu soal cara hidup bukan demi diri sendiri, tetapi demi orang lain. Bahkan di ayat 3 dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menurut saya Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir tadi itu yang amat berat kita lakukan. Menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Karena kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, kita punya kecenderungan aku lebih utama. Aku bersedia mengalah kalau keinginanku sudah terpenuhi. Oh ya, yang lain silakan. Karena akunya sudah terpenuhi. Nah inilah Bapak Ibu Saudara sebuah spiritualitas yang sebenarnya saya yakin kita sudah cukup sering mendengarnya. Tetapi kita masih sulit untuk melakukannya. Hidup menjadi seorang Kristen berarti hidup meniru Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Yesus Kristus? Memberi dirinya bagi dunia. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, menurut saya di dalam tema kita pada hari ini, sehati sepikir untuk kepentingan bersama, ini menjadi sebuah spiritualitas di mana kita bersedia untuk tidak lagi menjadi orang-orang yang egosentris, tetapi menjadi orang-orang yang teosentris. Theo itu Allah, berpusat pada Allah. Kenapa kita harus berpusat pada Allah? Karena Allah justru memberi dirinya untuk dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, spiritualitas kita atau mental kita adalah mental memberi. Seperti apa mental memberi itu? Hal sederhana ketika kita datang beribadah. Kalau mau dipikir-pikir dengan jujur, kalau kata anak muda sekarang tuh jujurli,
Jujur nih kita nih datang ke gereja tuh pengen mendapat apa ingin memberi. Jujur. Pengen dapat khotbah yang bagus enggak? Pengen dapat pelayanan yang bagus enggak? Pengen dapat musik yang enak didengar enggak? Pengen dapat fasilitas yang nyaman enggak? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, kita datang ke gereja pun, ketika kita datang beribadah pun, banyak sekali keinginan kita untuk mendapat. Memberinya di mana? Memberi persembahan. Apalagi? Udah itu doang? Padahal tidak Bapak Ibu Saudara. Sadarkah kita kalau kita bersedia berdiri duduk, cuma berdiri duduk gitu, itu adalah bagian dari memberi. Memberi tubuh kita untuk ikut ambil bagian dalam peribadahan. Jadi Bapak Ibu Saudara ini bukan penonton. Yang di depan sini bukan apa namanya ya, penyaji, bukan. Kita semua adalah penyaji ibadah. Umat adalah bagian dari penyaji ibadah. Makanya umat diajak berdiri duduk sebagai bagian dari keterlibatan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara bernyanyi, itu adalah memberi suara kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ikut ibadah dengan baik, kita sedang memberi. Jadi jangan hanya soal mencari, ingin mendapat, tetapi datanglah beribadah untuk memberi. Ketika kita datang tepat waktu, itu memberi enggak? Memberi waktu kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mentalitas kita harusnya mentalitas memberi, bukan mentalitas mendapat. Dengan kita memiliki mentalitas memberi karena kesadaran bahwa Allah telah terlebih dahulu memberi anugerah keselamatan bagi kita, maka disitulah kita belajar untuk mengikis egosentris kita, dan sebaliknya mulai membangun pemahaman teosentris. Barulah di situ kita bisa menjadi umat Tuhan yang sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk memberi. Memberi diri bagi keluarga kita. Memberi telinga kita bagi anak-anak kita. Banyak anak-anak yang kemudian merasa broken home bukan karena kurang dikasih duit, tapi kurang didengar oleh orang tua. Kurang dihargai. Banyak suami istri berantem bukan gara-gara masalah berat, cuma gara-gara masalah kurang diapresiasi. Beri itu. Maka jadilah orang yang tidak lagi egosentris, tetapi menjadi orang yang teosentris. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, sehingga kita boleh terus memberi diri yang terbaik, sehingga kita bisa sehati sepikir untuk kepentingan bersama, bukan lagi untuk aku, tetapi untuk semua orang. Karena Tuhan telah memberi dirinya untuk semua orang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersyafaat. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa bagi Gereja Tuhan GKP Immanuel Karawang. Tuhan berkati para pendeta, majelis jemaat, pelayan-pelayan Tuhan dalam berbagai bidang pelayanan yang ada, sehingga kami boleh terus melayani Tuhan dengan segala talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkati kebaktian peribadahan pada minggu hari ini dan juga minggu depan.
juga untuk kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 26 Mei nanti. Kiranya Tuhan yang senantiasa berkati dalam segala persiapan yang dilakukan. Bapa di dalam surga, kami pun pada saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami agar masyarakat Indonesia juga boleh merasakan keadilan, kemakmuran, dan juga Tuhan berkati pemerintah dari pusat sampai daerah. Dan juga kami berdoa untuk upaya-upaya pelestarian alam. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati sehingga kami boleh bersama-sama menjaga ciptaan Allah yang telah Tuhan ciptakan dengan baik ini. Kami pun berdoa untuk kegiatan-kegiatan gerejawi kategorial yang dilakukan secara online dan juga kegiatan GKP Pos Kebaktian Kampung Teko, agar Tuhan yang memberkati semua sehingga dapat melayani kebutuhan jemaat Tuhan. Juga kami berdoa ya Allah untuk pelayanan sakramen baptisan dewasa dan pengakuan sidi yang akan dilaksanakan secara khusus di GKP Bethlehem Kampung Teko. Tuhan yang senantiasa berkati juga. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang memerlukan dukungan doa, diantaranya yang dirawat di rumah karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Esther, Ibu Hana, Suratina, Ibu Maya Sihombing, Ibu Kun Maryatin, Bapak Utin Martinus, Saudara Timotius Simburdo, Bapak Kusnadi Sairin, Bapak Sarvin Kusnadi, Ibu Tuti Sairin, Bapak Tony Bungaran Aritonang, Bapak Sudung Gultom, Ibu Aminah, Ibu Sonya Kaidun, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kesembuhan dan pemulihan. Juga kami berdoa untuk umat Tuhan yang sudah memasuki usia lanjut. Tuhan berkati juga agar mereka dapat terus merasakan kasih Allah yang tak terbatas itu di tengah segala keterbatasan yang mereka alami karena usia lanjut. Kami pun berdoa ya Bapa bagi anggota jemaat yang saat ini mengalami pergumulan, baik dalam keluarga, pekerjaan, kerinduan untuk memiliki buah hati atau pasangan hidup, ataupun pergumulan-pergumulan yang lainnya. Kiranya Tuhan yang memberkati. Dan Tuhan, kami pun berdoa untuk proses pembinaan anggota jemaat yang sedang menghadapi masalah. Kiranya Tuhan yang menyertai sehingga mereka boleh menghadapi setiap masalah itu di dalam penyertaan Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa untuk persiapan sakramen baptis kudus anak pada hari Minggu 5 Juni. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua yang akan membaptiskan anaknya. Dan dalam proses-proses yang dijalani, kiranya Tuhan yang senantiasa menolong juga. Kami pun berdoa ya Bapa untuk Giana Arum Sarasvati, anak yang telah Engkau anugerahkan bagi Dr. Kurniadi Yusuf dan Dr. Gigi Daniela Ayu Larasati. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati baik anak ataupun ibunya dan juga ayahnya, agar mereka bersama-sama boleh dipelihara di dalam kasih Tuhan. Kami pun berdoa ya Bapa bagi anggota jemaat yang dalam waktu seminggu ke depan akan merayakan anugerah kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kiranya Tuhan yang senantiasa sertai mereka dalam segala pergumulan, dalam suka duka kehidupan, agar mereka boleh terus menjalani hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa untuk panitia pembangunan prasarana dan sarana GKP Immanuel Karawang. Kiranya Tuhan menyertai di dalam proses pembangunan yang akan dilanjutkan di tahap yang kedua, agar
apa yang menjadi kerinduan kami boleh terpenuhi dan dapat memfasilitasi pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami ini. Juga Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang terus menggerakkan hati jemaat untuk dapat terus memberikan yang terbaik juga dalam pelayanan bersama ini, sehingga kami pun boleh bersama-sama ya Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang kami berikan, baik itu berupa pelayanan pemberian diri kami, tenaga kami, waktu kami, ataupun materi. Biarlah itu semua dapat dikelola juga oleh majelis jemaat dengan baik, sehingga kami boleh terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami pun berdoa pada saat ini bagi PGIS Kabupaten Karawang, kiranya Tuhan memberkati, sehingga boleh terus bersama-sama melayani umat Tuhan di Kabupaten Karawang. Tuhan berkati gereja-gereja sekabupaten Karawang, juga para hamba-hamba Tuhan. Tuhan sertai juga. Biarlah ya Allah pada momen ini kami boleh terus menjaga kesehatian kami dalam menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami pun berdoa untuk kerjasama PGIS bersama dengan pihak-pihak pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya, sehingga kami boleh bersama-sama menjaga kedamaian, kerukunan di bumi Karawang ini ya Bapa. Kami pun mau mengingat keluarga kami, pasangan kami, suami atau istri, anak-anak atau orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan sertai senantiasa. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Disampaikan pesan dari PGI. Pesan bulan Oikumene 2022, sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Filipi 2 ayat 2-3. Saudara-saudari yang terkasih, sehati sepikir itu kepentingan bersama, menjadi refleksi kita dalam perayaan bulan Oikumene tahun ini. Tidak habis-habisnya kita menaikkan syukur bagi Tuhan, Sang Kepala Gereja, yang telah memelihara rumah bersama kita, persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Juga memelihara semua gereja-gereja anggota dalam menghadapi setiap pergumulan. Dalam refleksi bulan Oikumene ini, kita diingatkan agar erat bergandeng tangan, sehati sepikir untuk kepentingan bersama dan menganggap kepentingan yang lain lebih utama. Gereja-gereja diajak untuk bersatu, memikirkan kepentingan bersama, bukan kepentingan dirinya sendiri atau dominasinya saja. Aksi kebersamaan hendaknya kita juga memintal relasi kebangsaan yang lebih kental di tengah krisis kebangsaan yang kita hadapi. Gereja menjadi teladan dalam mengisi ruang-ruang publik dengan kesejukan dan kedamaian. Secara khusus menjelang tahun politik 2024 yang gaungnya sudah mulai terasa, kiranya kebersamaan dan kesatuan kita tidak tercabik-cabik karena perbedaan pilihan politik, apalagi terprovokasi karena berita bohong. Akhirnya, gereja juga diundang untuk semakin sadar bahwa bumi ini bukanlah hanya untuk rumah manusia saja, tetapi rumah bersama-sama dengan ciptaannya yang lain. Mari bersama-sama melakukan aksi-aksi nyata untuk merestorasi bumi kita tercinta, agar anak cucu kita kelak tetap bisa merasakan mata air, bukan air mata. Jadilah berkat bagi bumi ini. Selamat merayakan bulan Oikumene, teriring salam dan doa atas nama Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom Ketua Umum ditandatangani, Sekretaris Umum Pendeta Jefflin F. Manuputi ditandatangani. Sekian,
terima kasih. Saatnya bagi kita untuk mengucap syukur dan memberikan persembahan kita. Diberikan waktu bagi kita semua untuk memberikan persembahan-persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur yang sudah disediakan di kotak-kotak depan. Dan dalam menghidupi bersama sebagai gereja Tuhan, kita diajar untuk mengatakan kita bukan aku dan untuk kita bukan untuk aku. Oleh karena itu, marilah kita menghaturkan syukur atas anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita haturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan dalam kitab Tawarik 1 Tawarik 29 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Diiringi pujian PW1 144, jangan lelah.
Mari menaikkan syukur kita. Ya Allah, pada saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Dan pada saat ini bukan hanya persembahan berupa uang, tetapi kami juga mau mempersembahkan diri kami, waktu kami, tenaga kami untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati majelis jemaat sehingga mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Sehingga apa yang kami berikan dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan dapat membuat banyak orang merasakan kasih Tuhan. Ajar kami bukan hanya ingin mendapat, tetapi kami dapat terus memberi. Karena kami mau menyadari bahwa kami telah mendapat yang begitu besar, yaitu anugerah keselamatan daripadamu ya Allah. Karena itu Tuhan, ajar kami terus untuk menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami hari sehari. Dan biarlah berkat-Mu terus yang dapat kami saksikan dalam kehidupan kami. Kami menaikkan ungkapan syukur ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh bumi dan di sepanjang segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tetap berdiri.
Saudara-saudara, lakukanlah firman yang sudah didengar, yaitu sehati sepikir untuk kepentingan bersama. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Marilah kita menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 Dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau